Halo semuanya, balik lagi di channel Beli Mimpi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang cara berinvestasi saham. Jadi sekarang banyak ya udah bahas saham, influencer lain banyak yang bahas tentang saham, dan banyak juga gerakan dari pemerintah untuk nabung saham. Jadi pastinya udah pada banyak yang ngerti tentang saham. Tapi kalau misalnya ada yang masih belum ngerti, gue akan coba ngertiin saham itu dengan bahasa yang semudah-mudahnya. Oke? Jadi apa sih arti saham itu? Jadi gampangnya dengan saham kita jadi pemilik suatu perusahaan. Meski pegangan ada cuma satu lot, jadi satu lot itu isinya ada adisinya ada 100 lembar. Jadi saham itu hitungannya per lembar. Nah, jadi walaupun kita cuma punya satu lembar, itu kita tetap dihitung sebagai pemilik perusahaan itu. Jadi misalnya gini, misalnya ada suatu perusahaan yang dibentuk sama 4 orang. Nah, setelah diputuskan perusahaan itu punya 100 lembar saham. Nah, dibagi ke 4 orang yang bentuknya itu. Nah, jadi ada orang yang pegang 50 lembar saham, ada orang yang pegang 30 lembar saham, ada orang yang pegang 15 lembar saham, dan ada yang cuma punya 5 lembar saham. Nah, terus suatu hari yang punya 5 lembar saham nih bosan nih gara-gara dikit banget punya cuma 5 lembar. Nah, terus dijual deh sahamnya ke kamu. Jadi kamu misalnya beli 1 lembar saham itu harganya anggaplah goceng 5.000. Nah, jadi kamu punya kepemilikan saham itu sebanyak 5 lembar. Jadi kamu punya perusahaan itu sebanyak 5 lembar saham, berarti sekitar berapa persen gitu. Nah, nanti pemegang saham itu berhak dapat dividen selama masih megang saham kalau perusahaan itu memutuskan untuk membagi dividen. Nah, tapi kalau cuma punya 5 lembar saham emang kadang kecil sih dapat dividennya. Udah kayak cuma dapat upil doang. Tapi itu tergantung perusahaannya juga mau kasih dividennya berapa banyak. Nah, biasanya pemegang saham itu bisa juga dapat keuntungan dari penjualan sahamnya lagi. Jadi kalau misalnya kita beli saham tadi kan harganya 1 lembarnya goceng. Nah, terus besok harganya naik 1 lembarnya jadi 5.500, berarti kita dapat keuntungan dari 1 lembar sahamnya 500. Nah, tapi kalau misalnya kita jual lagi itu saham, berarti kita bukan lagi jadi pemilik perusahaan itu. Nah, jadi itu kurang lebih mekanisme dari saham. Semoga pada ngerti ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan fokus dulu sama caranya beli saham. Istilah macam-macam dividen, lembar saham, cara ngitung keuntungannya kita nanti bahas di video yang lain ya. Nah, makanya kamu jangan lupa subscribe dan hidupin loncengnya supaya nggak ketinggalan video kita yang lain. Jadi kamu bisa lihat semua cara mengenai saham yang lainnya, oke? Nah, itu kalau kita mau membeli saham itu pertama kita download dulu aplikasi sekuritas. Sekarang ini banyak aplikasi sekuritas itu macam iPod, Indo Premier, ada Philip, ada Ajaib, ada Stockbit, dan banyak lagi. Kamu tinggal pilih aja yang mana yang cocok dengan kamu. Terus kalau udah tinggal didaftarin aja. Biasanya ikutin langkah-langkahnya itu pasti gampang, bisa mudah deh. Terus verifikasi biasanya dalam beberapa hari verifikasinya bakal selesai. Nah, terus kalau selesai dapat verifikasi, kamu bakal dapat rekening RDN. Nah, jadi kalau kita mau beli saham tuh lewat rekening RDN, jadi kita beli transfer dari uang kita dari rekening kita biasa, transfer ke rekening RDN itu. Jadi kalau misalnya kita punyanya sekarang rekening BCA, nah nanti kita dapatnya RDN dari BCA, jadi biar kita transfer itu nggak potong sama biaya transaksi, begitu. Nah, terus langsung aja kita coba lihat bagaimana cara beli sahamnya ya. Nah, jadi di sini gue akan jelasin gimana caranya beli saham di websitenya Indo Premier, karena gue sendiri pakai Indo Premier. Nah, kalau kita mau beli saham, misalnya ini kita mau beli saham Bank BCA, kodenya BBCA. Nah, kita perhatikan di bagian yang kotak di kiri ini, itu kalau order book itu 8.050 artinya harga saham BCA saat ini. Berarti itu harganya 8.050 satu lembarnya. Jadi kalau satu lot itu kan ada 100 lembar, berarti sekitar 800.000. Nah, terus kita lihat di sini ada yang bagian bid lot, bid, offer, dan overlot. Nah, jadi bid itu harga yang ditawarkan untuk membeli saham ini. Jadi ada sekitar 50.000, 7.000 orang yang menawarkan harga 8.000 untuk membeli saham BCA ini. Jadi nanti kalau misalnya harganya udah turun 8.000, yang udah nawarin harga 8.000 bakal dapat sahamnya. Jadi ini ada antriannya turun ke 7.000, ada yang ngantri 7.775. Jadi nanti kalau harga saham BCA udah turun ke 7.775, orang yang ngantri di sini bakal dapat sahamnya. Jadi ibaratnya kayak pasang jaring di harga segini. Nanti kalau udah lewat sahamnya dapat di situ harganya, nah kita kebeli itu sahamnya.
Nah, terus kalau offer ini penawaran harga ketika kita ingin menjual. Jadi ada orang yang mau jual di harga 8.025. Jadi nanti kalau misalnya harga udah naik 8.025, nah saham kita bakal kejual di harga segitu. Ini ada yang ngantri sampai 8.250. Jadi nanti kalau harganya udah naik 8.250 dan saham kita bakal kejual di harga segitu kalau kita taruh jaring di segitu, ibarat gitu. Nah, kalau di website Deal Premier, kalau kita mau beli tinggal klik buy, kalau mau jual tinggal klik sell di sini. Jadi kita tinggal buy, masukin harganya. Kalau misalnya mau gampangnya kita ikutin offer yang paling atas ini 8.000. Jadi kita bisa langsung dapat harga sahamnya nanti ketika harga turun ke 8.000. Nah, itu dia cara buat beli dan jual sahamnya. Ingat, kalau tiap kali mau jual atau beli saham itu ada fee jual dan juga fee belinya. Jadi tiap sekuritas itu punya fee jual dan fee beli berbeda-beda. Jadi misalnya kayak di spot itu fee jualnya 0,29% dan fee belinya 0,19%. Nah, jadi kalau misalnya fee beli itu cara ngitungnya harga dikali 1 ditambah fee belinya. Jadi kalau diperkan 0,19 tadi harga dikali 1,19. Terus kalau harga jual cara ngitungnya itu harga dikali 1 dikurang 0,29 karena di import 0,29%. Berarti sekitar harga dikali 0,71%. Nah, segitu. Jadi bisa kita itu sendiri fee jual dan fee belinya itu berapa. Nah, terus kalau misalnya udah jual sahamnya, nanti uangnya masuk ke rekening FDN. Terus dari rekening FDN tinggal ditransfer ke rekening biasa. Rekening biasa kita. Jadi itu biasanya butuh sekitar 2-3 hari kerja. Nah, itu yang paling penting sekarang kalian harus praktek sekarang juga. Oh ya, sebagai catatan, pasar saham itu buka 2 sesi. Pertama di jam 9 sampai jam setengah 12, terus istirahat makan siang, terus buka lagi di setengah 2 sampai jam 3 kurangan. Oke?